Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hofsah, saya calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bekasi. Dalam jurnal 2 mingguan, modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Model refleksi yang akan diterapkan dalam modul 2.2 ini yaitu 4F. Yang pertama adalah fact atau peristiwa. Menceritakan pengalaman saya mengikuti pembelajaran pada 2 minggu ini. Yang kedua, feelings atau perasaan. Bagaimana perasaan saya selama mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, findings atau pembelajaran. Artinya, pembelajaran apa yang saya dapatkan dari aktivitas ini. Kemudian yang keempat adalah future atau penerapan. Apa aksi yang saya lakukan setelah mempelajari aktivitas ini? Yang pertama, fact atau peristiwa. Pada modul 2.2 ini, saya mempelajari tentang pembelajaran sosial emosional. Dimulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Di sela-sela kegiatan secara daring, saya juga belajar secara tatap muka dengan pengajar praktik melalui kegiatan pendampingan individu atau PI 3 dan bertemu kembali dengan rekan sejawat Bapak Ibu Guru Hebat CGP Angkatan 11 Kabupaten Bekasi di SMP Negeri 1 Tambun Selatan dalam kegiatan Lokakarya 3. Dalam pembelajaran modul 2.2 ini, saya melaksanakan pembelajaran daring dan luring, di mana dalam pembelajaran secara daring, saya dipandu oleh fasilitator Bapak Kusman Subarja, secara luring oleh Bapak Acim. Pembelajaran dimulai dari eksplorasi konsep tentang teori kecerdasan emosi Daniel Goleman, dikembangkan oleh Kessel atau kolaboratif for Academic, Social, and Emotional Learning. Saya belajar mandiri dan berdiskusi melalui 5 kasus tentang Bapak Eling. Dilanjutkan, cara penerapan pembelajaran sosial emosional melalui 5 kompetensi sosial emosional. Lingkungan belajar yang sportif, meningkatkan sikap pada diri sendiri, respek dan toleran kepada orang lain, dan lingkungan sekolah agar dapat meningkatkan perilaku positif, mengurangi perilaku negatif, mengurangi tingkat stres, dan saya mendapatkan penguatan pada sesi elaborasi oleh Bapak Sultan Naim MPD. Jadwal modul 2.2 pendidikan guru penggerak dimulai dari diri dan eksplorasi konsep secara mandiri pada tanggal 3 September 2024. Dilanjutkan elaborasi konsep dan forum diskusi pada tanggal 4 September. Kemudian eksplorasi konsep dan forum diskusi pada tanggal 5 September. Ruang kolaborasi pada tanggal 6 September dan 9 September. Demonstrasi kontekstual tanggal 10 September dan tanggal 11 September. Elaborasi pemahaman koneksi antar materi pada tanggal 12 September. Kemudian elaborasi pemahaman atau koneksi antar materi pada tanggal 13 September dan pendampingan individu pada tanggal 9 sampai dengan 13 September. Saya mendapatkan giliran untuk pendampingan individu 3 pada tanggal 13 September. Lokakarya 3 pada tanggal 14 September, jurnal refleksi 2 mingguan pada tanggal 14 September, dan aksi nyata pada tanggal 17 September. Inilah kegiatan ruang kolaborasi, kelompok, dan presentasi. Dilanjutkan kegiatan elaborasi dan kegiatan pendampingan individu dan lokakarya. Selanjutnya adalah feelings atau perasaan.
Setiap akan belajar materi baru pada pendidikan calon guru penggerak ini, saya sangat antusias dan penasaran karena setiap modul baru memberikan pembelajaran yang baru saya dapatkan. Begitu pula pada modul 2.2 ini. Saya belajar tentang pembelajaran sosial emosional atau PSE dan bagaimana penerapan konsep tersebut dalam pembelajaran. Saya sangat senang dengan suasana belajar yang saling support. Saya sangat bersyukur banyak ilmu baru dan pembelajaran yang baru, baik dari konsep yang saya pelajari maupun instruktur, fasilitator, pengajar praktek, dan rekan CGP Angkatan 11 lainnya. Selanjutnya adalah findings atau pembelajaran. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sosial dan emosional merupakan kebiasaan, karakter, maupun perilaku seseorang yang dapat muncul secara refleks dalam menghadapi sebuah permasalahan yang dihadapinya. Saya juga berpikir pembelajaran sosial emosional tidak dapat diajarkan oleh semua guru, karena hal tersebut berkaitan dengan guru konseling, pendidikan agama Islam atau agama, pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila, dan guru yang melekat pada pembelajaran P5 karena terkait dengan psikologi kepribadian. Namun setelah mempelajari modul 2.2 ini ternyata pembelajaran sosial dan emosional dapat diterapkan oleh semua elemen dalam satuan pendidikan secara berkolaborasi agar mencapai penumbuhan karakter yang diharapkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial emosional hanya tentang teknik stop dan ice breaking untuk membuat murid tenang dan fokus. Ternyata PSE tidak terbatas pada teknik dan kegiatan saja, tetapi tentang paradigma atau kerangka kerja atau proses untuk menumbuhkan pembelajaran yang kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Saya juga beranggapan bahwa PSE hanya dapat diterapkan pada anak usia dini. Akan tetapi, PSE adalah pembelajaran untuk tumbuh kembang holistik, agar anak memiliki keterampilan hidup untuk dapat memiliki kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan secara bertanggung jawab. Selanjutnya adalah future atau penerapan. Sebagai bentuk KSE di sekolah, saya memerlukan kerjasama dan kolaborasi dengan warga sekolah. KSE dapat berwujud apabila iklim dan budaya sekolah secara konsisten dan kontinu melaksanakannya. Dukungan dan peran dari orang tua juga sangat penting, mengingat KSE dapat tumbuh melalui kolaborasi dari semua pihak yang terkait. Saya akan menerapkan KSE mulai dari diri saya sendiri dengan pribadi yang well-being. Saya akan terus berusaha menciptakan iklim dan budaya sekolah yang baik pula. PSE akan saya laksanakan secara konsisten, sehingga dapat menjadi inspirasi bagi warga sekolah yang lain untuk terus dapat belajar dan tumbuh menjadi pribadi yang memiliki KSE positif. Hal baru yang ingin saya bagikan kepada murid saya adalah saya mulai menumbuhkan kompetensi sosial emosional atau KSE mereka dengan mulai merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat menciptakan kesadaran penuh. Bagi rekan sejawat saya akan membagikan beberapa hal untuk penguatan KSE. Di antaranya, yang pertama, memodelkan penguatan KSE dalam peran dan tugas. Yang kedua, menciptakan budaya, mengapresiasi dan menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Yang ketiga, mengagendakan kegiatan untuk berbagi praktek baik. Yang keempat, mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat guru. Dan yang kelima, mengajak rekan guru untuk dapat menerapkan PSE di kelasnya.
Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.